Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dora Tundeski dengan NIM 712018-042. Baiklah, saya akan menjawab PR yang pertama, yaitu pemeriksaan lab pada penyakit kulit. Yaitu yang pertama ada pemeriksaan suhu tubuh, di mana adapun yang kita perlukan yaitu larutan KMNO4, lalu spekulum cocor bebek, dan kaca objek. Lalu yang pertama itu biasanya pada perempuan, dilakukan untuk perempuan yang sudah menikah, dapat dilakukan di tempat ruangan yang tertutup dan didampingi oleh perawat. Lalu meminta pasien itu untuk membuka celana dalamnya dan meminta untuk pasien litotomi. Setelah pasien litotomi, kita bersihkan bagian daerah vulvanya dengan menggunakan larutan KMNO4. Setelah itu pemeriksa menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu kita siapkan spekulum cocor bebek yang sudah steril. Kita masukkan spekulum cocor bebeknya secara tegak lurus. Apabila sudah masuk, maka kita putar 90 derajat dan kita buka kuncinya. Kita regangkan sampai terlihat cervix uteri, lalu kita kunci. Setelah kita kunci, kita ambil bagian duh tubuhnya pada cervix dengan menggunakan sekelit yang sudah disterilkan, yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu dan digunakan apabila setelah dingin. Pakai sekelit itu untuk mengambil duh tubuh, lalu setelah itu kita oleskan di kaca objek. Setelah dioleskan kaca objek, dapat kita campur atau pulas dengan KOH atau gram atau NaCl 0,9%. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan pus dapat dilakukan dengan menggunakan kapas lidi atau dengan aspirasi jarum suntik ataupun dengan sengkelit. Biasanya kalau misalnya pada impetigo bulosa itu diambilnya pada kulit. Lalu pada infeksi menular seksual itu pada perempuan biasanya diambil pusnya itu dari endocervix ataupun fornix posterior. Untuk laki-laki biasanya dengan menggunakan sengkelit itu dimasukkan ke dalam uretranya 1-2 cm. Lalu pus tersebut juga sama dioles di kaca objek, lalu dipulas dengan gimsa ataupun gram. Selanjutnya untuk pemeriksaan infeksi treponema itu biasanya pada ulcus tropicum, frambusia, sifilis itu dapat menggunakan tinta hitam ataupun dengan mikroskop cahaya untuk melihat treponemanya. Untuk ulcus molus sendiri itu diambil pada tepi ulcus yang bergaung. Dapat juga dilakukan tes untuk treponema ini sendiri. Untuk mengetahui sifilis biasanya ada tes serologi, yaitu Venereal Disease Research Laboratory, atau dapat gunakan rapid plasma regen. Lalu untuk selanjutnya apabila infeksi parasit dan jamur, kalau misalnya yang parasit contohnya skabies, kita dapat pemeriksaannya itu dengan menggunakan jarum suntik untuk mencari kutu dewasa, yang dengan cara kita menyongkel bagian vesikel dengan menggunakan scalpel. Lalu setelah itu kita kerok, kita letakkan di atas kaca objek dan kita lihat di mikroskop apakah terdapat kutu dewasa ataupun larva ataupun telurnya. Lalu selanjutnya pada jamur itu kita dapat memeriksa dengan KOH, di mana pertama kita kita antiseptik dulu pada bagian kulit yang terkena lesinya. Lalu setelah itu kita kerok. Sudah kita kerok, kita kumpulkan kerokan tadi di tengah-tengah bagian dari kaca objek. Setelah itu kita pulas dengan KOH 20%, lalu kita tutup dengan menggunakan kaca objek satu lagi. Setelah itu kita panaskan namun jangan sampai mendidih. Lalu kita periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan 400 kali. Kita lihat interpretasinya apakah ada hifa, lalu ada spora-spora. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan histopatologi dapat dilakukan biopsi kulit. Pertama kita memilih lesinya terlebih dahulu. Biasanya lesinya itu lesi yang baru muncul.
Lalu pada lesi tersebut kita bersihkan, kita antiseptik, lalu kita tutup dengan duk steril, lalu kita biopsi dengan pisau scalpel dan dilakukan dengan bentukan elips. Lalu kita masukkan jaringan tersebut ke dalam larutan formalin 10% ataupun larutan buffer formalin, dan volume cairan di sekitarnya itu 20 kali lebih banyak agar dia terendam dengan baik. Lalu dihistopatologik dan bergantung sesuai kebutuhan, dan dilakukan pewarnaan bisa dengan hemotoxylin eosin atau orsein gimsa. Selanjutnya untuk pemeriksaan mikologik dapat dilakukan pemeriksaan biakan untuk tujuan mengidentifikasi jamur penyebab, lalu untuk kepentingan epidemiologi dan untuk penelitian, di mana caranya itu untuk mengambil spesimen sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Dan persiapan dari pasiennya itu diminta pasien untuk tidak menggunakan obat anti jamur selama yang topikal itu selama 1 minggu dan yang sistemik itu selama 1 bulan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, itu ada pinset anatomis, lalu ada scalpel, kapas lidi, api Bunsen, sengkelit, gelas objek, dan cawan Petri. Untuk bahan-bahannya ada alkohol 70%, NaCl 0,9%, dan media biakan agar, dan larutan lactopenol cotton blue. Untuk cara pemeriksaannya, diambil spesimen dengan menggunakan sekelit, lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri atau tabung reaksi. Lalu kita letakkan di dalam suhu ruangan yang kelembapannya cukup itu selama paling tidak 4 minggu. Setelah 4 minggu kita lihat dan kita ambil spesimen koloninya, kita letakkan di kaca objek dan dan ditetesi dengan alkohol 70%, lalu ditambahkan dengan larutan lactopenol cotton blue, dan kita amati pada mikroskop dengan pembesaran 100 kali ataupun 400 kali. Kita lihat apakah hasilnya terdapat koloni kapang, koloni ragi, ataupun koloni yang menyerupai ragi. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan bakterioskopik basil tahan asam, itu biasa digunakan untuk penyakit lepra, di mana pemeriksaan ini untuk melihat jenis penularannya, pengobatannya, dan resistensi obat. Dapat dilakukan cara untuk pengambilan spesimen ini. Pertama kita tentukan dulu lesi yang akan diambil, biasanya lesi yang padat pada kumannya. Diperiksa pada 10 tempat atau untuk pemeriksaan 4-6 tempat. Cara pengambilannya kita bersihkan dulu. Biasanya pada tempat-tempatnya itu yang pertama diambil pada bagian bawah pada telinga dan sisanya pada lesi-lesi yang aktif. Cara pengambilannya kita bersihkan dulu pada bagian telinga bagian bawah dengan menggunakan alkohol, lalu kita sayat dengan menggunakan scalpel 0,5 cm dan kedalamannya 2-3 cm. Setelah itu kita putar pisau itu 90 derajat, lalu kita kerok 2-3 kali dengan menggunakan pisau itu. Lalu kita letakkan pada kaca objek. Setelah kita letakkan pada kaca objek, lalu kita lihat untuk lesi-lesi yang lain juga dilakukan dengan yang sama. Untuk cara pemeriksaannya, spesimen tadi dikeringkan pada suhu kamar, lalu difiksasi juga dengan larutan karbol 1%, lalu dipanaskan dengan api Bunsen sampai menguap saja, namun tidak sampai terlalu panas. Lalu biarkan 15 menit tanpa pemanasan. Setelah itu kita cuci dengan air mengalir sampai warnanya itu merah muda. Lalu kita tuangkan metilen blue. Kita tuangkan dulu cairan asam alkohol. Lalu setelah itu kita cuci lagi dengan air mengalir. Setelah itu kita tuang lagi dengan menggunakan metilen blue 1% selama 10 detik. Lalu kita lihat di mikroskop hasilnya. Untuk interpretasinya sendiri biasanya untuk
Kepadatan basil tahan asam itu dapat dilihat dari solid ataupun non solid. Biasanya pada solid itu dia menandakan kumannya hidup, dan non solid itu menandakan kumannya mati. Tanpa membedakan non solid dan solid, dapat diinterpretasikan pada mikroskop. 0 itu tidak ada basil tahan asam dalam 100 lapang pandang. Kalau plus 1 itu 1 sampai 10 BTA dalam 100 lapang pandang. Untuk plus 2 itu 1 sampai 10 BTA dalam 1 lapang pandang. Untuk plus 3 itu 1 sampai 10 BTA dalam 1 lapang pandang. Lalu plus 4 itu 11 sampai 100 BTA dalam 1 lapang pandang. Untuk yang 5 itu 101 sampai 1000 BTA dalam 1 lapang pandang. Dan plus 6 itu lebih dari 1000 BTA dalam 1 lapang pandang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kortikosteroid sistemik, di mana kortikosteroid sistemik ini digunakan sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Di mana cara kerja kortikosteroid sistemik ini yaitu dengan melalui reseptor glukokortikoid yang akan menuju sitoplasma dan akan menuju ke inti sel. Sebagai efeknya itu anti-inflamasi atau peradangan. Adapun indikasi penggunaan kortikosteroid sistemik ini bisa pada penyakit vesikobulosa, lalu pada reaksi-reaksi anafilaktik, lalu penyakit jaringan ikat seperti SLE ataupun vaskulitis, dapat juga pada reaksi kusta, urtikaria, angioedem, pioderma. Lalu cara penggunaannya itu dapat secara oral, intramuskular ataupun intravena. Dapat juga intralesi. Pada yang pemberian oral itu jangka pendek itu bila kurang dari 3 minggu, dan jangka panjang apabila lebih dari 4 minggu. Dapat juga diberikan pada wanita hamil karena glukokortikoid itu mampu melintasi plasenta dan tidak ada efek teratogenik. Namun pada wanita yang menyusui itu akan kita lihat pada bayinya, kita monitor bayinya ada tidak supresi adrenal. Selanjutnya pada anak-anak itu perlu dilakukan dilihat apakah ada hambatan pertumbuhan pada anak itu jika diberikan dalam waktu yang lama. Untuk kortikosteroid sendiri terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan lama kerjanya, yaitu ada kerja singkat, sedang, dan lama. Untuk yang kerja singkat itu ada seperti kortisol atau hidrokortison, kortison, dan kortikosteron. Untuk kortisol sendiri itu dosis ekivalennya 20 mg. Lalu kortison itu dosis ekivalennya 25 gram. Dan selanjutnya ada untuk yang kerja sedang itu seperti pada 6 alfa metilprednisolon, lalu ada mineralokortikoid, prednison, prednisolon, dan triamcinolon. Untuk 6 alfa metilprednisolon itu dosis ekivalennya 4 mg, prednison 5 mg, prednisolon 5 mg, dan triamcinolon 4 mg. Lalu untuk kerja yang lama itu ada parametason, betametason, dan dexametason. Untuk parametason itu 2 mg, betametason dan dexametason 0,75 mg. Untuk waktu lama kerjanya yang singkat itu 8 sampai 12 jam, sedang itu 12 sampai 36 jam, dan yang lama itu 36 sampai 72 jam. Lalu adapun biasanya dosis-dosis yang dipakai untuk inisial kortikosteroid sistemik untuk orang dewasa pada berbagai dermatosis itu biasanya pada dermatitis itu dapat digunakan metilprednisolon 16 sampai 24 mg dosis terbagi. Untuk erupsi obat juga digunakan metilprednisolon 24 sampai 32 mg dosis terbagi. Lalu untuk SSJ dan NET itu dapat diberikan metilprednisolon 1 sampai 3 kali 625 mg. Untuk erythroderma sendiri dapat diberikan metilprednisolon 40 mg sampai 62 mg dengan dosis terbagi.
Untuk reaksi lepra dapat diberikan metilprednisolon 24 sampai 48 mg. Lalu untuk pemphigus vulgaris dapat diberikan sebanyak 40 sampai 125 mg dengan dosis terbagi, dan untuk pemphigoid bullosa itu dapat diberikan 32 sampai 62,5 mg dosis terbagi. Biasanya dilakukan tapering off apabila penggunaan kortikosteroid ini lebih dari 3 sampai 4 minggu. Di mana efek sampingnya itu banyak biasanya pada tubuh. Biasanya pada HPA aksis itu akan terjadi krisis adrenal, lalu pada metabolisme biasanya terjadi hiperglikemi, hiperlipidemia, katabolisme. Pada kardiovaskular itu biasanya terjadi peningkatan berat badan, pada kulit biasanya terjadi atrofi kulit, lalu biasanya pada kulit dapat terjadi purpura, pada tulang juga terdapat osteoporosis, skoliosis, pada saluran cerna juga dapat terjadi hipersekresi asam lambung ataupun tukak lambung, pada mata biasa terjadi katarak dan glaukoma. Selanjutnya untuk kortikosteroid topikal itu biasa digunakan sebagai vasokonstriksi, antiproliferatif, antiinflamasi, dan imunosupresif. Untuk kortikosteroid topikal ini dibagi menjadi 7 golongan, yaitu golongan yang pertama itu superpoten, yaitu pertama ada clobetasol propionate 0,05%, lalu selanjutnya ada halobetasol propionate 0,05%, dan ada betametason dipropionate 0,05%. Lalu untuk yang kedua yang poten itu ada flusinolon 0,05%, lalu ada halsinolon 0,1%, lalu ada mometasone furoate 0,1%, dan betametason dipropionate 0,05%. Lalu untuk yang golongan ketiga yaitu menengah atas ada fluticasone propionate 0,05%, lalu triamcinolon acetonide 0,1%, dan halometasone 0,05%. Untuk yang golongan keempat itu ada flusinolon acetonide 0,025%, dan mometasone furoate itu 0,1%. Lalu untuk golongan yang kelima itu golongan menengah bawah. Golongan menengah bawah itu ada betametason valerat 0,1%, lalu ada flusinolon acetonide itu 0,025%, lalu ada fluticasone acetonide 0,05%, dan hidrokortison butirat 0,1%. Dan yang keenam itu ada golongan ringan dari aclometasone dipropionate 0,05%, lalu ada desonide 0,05%, lalu ada flusinolon acetonide 0,01%, dan triamcinolon acetonide 0,025%. Untuk golongan yang ketujuh ada hidrokortison asetat dan hidrokortison itu 1% dan 2,5%. Untuk indikasi pemberian dari kortikosteroid topikal itu biasanya pada penyakit-penyakit seperti psoriasis, dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis tumularis, dermatitis veneta, dermatitis intertriginosa, lalu neurodermatitis. Dan selanjutnya lama pemakaiannya itu kalau kortikosteroid yang lemah itu dapat diberikan 4 sampai 6 minggu, dan yang kuat itu tidak lebih dari 2 minggu. Yang lemah itu tidak boleh lebih dari 6 minggu karena akan menimbulkan reaksi takipilasis, di mana akan menurunkan respon kulit terhadap obat tersebut karena dipakai terus-menerus, sehingga kulit itu bertoleransi secara akut, yang akan menyebabkan efek vasokonstriksinya itu berkurang maupun hilang. Namun apabila sudah diistirahatkan kortikosteroid itu selama kurang lebih 4 hari dan dipakai lagi, efek vasokonstriksi itu dapat muncul kembali. Lalu untuk yang steroid itu potensi kuat tidak lebih dari 2 minggu karena
regenerasi kulit itu dari stratum basale sampai korneum itu adalah jangka waktunya 14 hari. Jadi digunakan kortikosteroid topikal 14 hari dan regenerasi kulitnya itu juga 14 hari. Jadi dia tuh berjalan secara bersamaan dan untuk mengoptimalkan dari pengobatan tersebut. Untuk cara pemakaiannya, apabila yang lemah sampai sedang itu bisa digunakan pada wajah, aksila, inguinal, skrotum, dan kulit serta kelopak mata. Kalau misalnya yang kuat itu bisa digunakan pada telapak tangan dan telapak kaki. Untuk efek samping masing-masing obatnya itu yang golongan pertama yang super poten itu pada betamethasone dipropionate 0,05% itu dapat menjadi efek sampingnya ada panas, seperti tersengat, lalu perubahan atrofi kulit, pruritus, infeksi sekunder. Lalu untuk clobetasol dipropionate 0,5% itu dapat terjadi hipersensitivitas, hiperpigmentasi, dan striae, dan vasodilatasi. Lalu selanjutnya untuk yang kedua, pada yang poten itu dapat seperti betamethasone dipropionate seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu untuk yang ketiga, yang menengah atas itu ada triamcinolone acetonide, dapat juga menyebabkan terjadinya panas, terbakar, iritasi, kulit kering, dan folikulitis. Lalu selanjutnya terdapat juga mometasone furoate 0,1% itu dimana dia jarang menimbulkan efek samping. Kalaupun ada biasanya yaitu pruritus dan efek atrofogeniknya itu minimal. Lalu untuk yang golongan keempat itu ada flusinolone acetonide 0,025%, dimana efek sampingnya dapat kehilangan kolagen, kulit menjadi hiperkeratosis, gatal, folikulitis. Lalu selanjutnya pada yang menengah bawah itu ada betamethasone valerate 0,1%, itu dapat terjadi perubahan atrofik yang lokal pada kulit. Lalu untuk hidrokortison butirat 0,1% itu dapat terjadi erupsi miliaris, folikulitis, dan iritasi akut. Untuk yang golongan ke-6 yang ringan itu terdapat pada aklometasone 0,05%, dimana akan efek sampingnya itu bisa rasa kulit terbakar, eritema, kulit kering, folikulitis, dan hiperpigmentasi. Lalu desonid itu untuk iritasi kulit. Untuk yang golongan ke-7 itu golongan yang rendah, dimana pada hidrokortison 0,1% itu bisa dipakai untuk jangka panjang dan efek sampingnya itu juga sedikit. Namun kalaupun ada bisa terjadi infeksi sekunder. Selanjutnya obat antimikosis itu adalah obat anti jamur, yaitu yang terdiri dari ada yang sistemik maupun topikal. Yang pertama ada dari golongan azol. Golongan azol sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada imidazol dan triazol. Untuk imidazol sendiri yang pertama ada ketoconazole, di mana ketoconazole ini mempunyai spektrum yang luas untuk beberapa jamur seperti Candida, Malassezia furfur, Blastomyces. Namun tidak efektif untuk Aspergillus, di mana dosisnya itu yang diberikan pada dewasa itu 400 mg per hari, sedangkan untuk anak-anak 3 sampai 3,3 sampai 6,6 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal. Lama pengobatannya itu untuk Tinea corporis dan Tinea cruris itu bisa sampai 2 sampai 4 minggu. Untuk Tinea versicolor itu 5 sampai 10 hari dan 6 sampai 12 bulan jika mikosisnya itu dalam. Lalu untuk efek samping dari ketoconazole sendiri adanya biasanya ada anoreksia, mual, muntah, dan alergi pada 20% penderitanya. Lalu selanjutnya itraconazole. Itraconazole ini mempunyai spektrum yang luas, biasanya pada penyakit-penyakit seperti Candida, Aspergillus, Blastomyces, bisa pada Sportrix scanki, juga efektif untuk Dermaticus mold. Biasanya dapat diberikan pada onimikosis pada kuku, yaitu terapinya diberikan selama 2 bulan sampai 3 bulan.
yaitu itraconazole ini tersedia dalam bentuk kapsul yaitu 100 mg. Dengan biasanya efek sampingnya itu bisa terjadi mual, muntah, iritasi, nyeri abdomen, dan konstipasi. Untuk selanjutnya fluconazole yaitu biasanya untuk kandidiasis oral ataupun esofageal, yaitu biasanya dapat diberikan sediaan ini ada yang 50 mg, 100 mg, 150 mg, dan 200 mg. Biasanya dapat digunakan pada kandidiasis vulvovaginal yang berulang itu sebanyak 150 mg tiap minggu selama 6 bulan atau lebih. Lalu dapat juga pada tinea pedis dengan dosis 150 mg tiap minggu selama 3-4 minggu. Biasanya dia akan mengalami perbaikan pada minggu ke-4. Lalu dapat juga untuk pityriasis versicolor dengan 400 mg dosis tunggal. Lalu fluconazole ini dapat berefek samping yaitu mual, muntah, dan diare. Lalu selanjutnya voriconazole. Voriconazole ini mempunyai spektrum yang luas, biasanya pada jamur seperti Blastomyces, Candida, Cryptococcus, Fusarium, dengan biasanya pada pemberiannya itu indikasinya untuk kandidiasis esofageal. Dosis oralnya itu 200 mg setiap 12 jam. Untuk berat badannya itu lebih dari 40. Kalau misalnya 100 mg tiap 12 jam itu untuk berat badan yang kurang dari 40 kilo. Selanjutnya untuk golongan selanjutnya itu ada golongan aliamin yaitu terbinafin. Terbinafin merupakan anti jamur yang spektrum luas juga pada Dermatophyta, Candida, lalu Blastomyces, Aspergillus, dan lain-lain. Biasanya obat terbinafin ini efektif untuk dermatosis pada kulit dan kuku. Untuk dosis awalnya itu dapat diberikan 250 mg per hari. Lalu pada tinea pedis itu dapat diberikan selama 2 minggu. Tinea corporis dan tinea cruris itu 1-2 minggu. Infeksi kuku tangan itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Lalu untuk golongan selanjutnya itu ada amphotericin B dan nystatin. Untuk amphotericin B itu mempunyai spektrum juga yang luas pada jamur seperti Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma, Capsulatum, dan lain-lain. Biasanya dapat diberikan dengan dosis 1-2 gram amphotericin deoxyxylat diberikan selama 6-10 minggu. Dilihat juga apakah ginjalnya itu masih normal atau tidak. Jika ginjalnya normal itu dapat diberikan dengan dosis 0,6-10 mg per kilogram berat badan. Lalu dapat juga diberikan atau dites dengan menggunakan 1 mg amphotericin B dalam 50 ml cairan dextrose diberikan 1-2 jam untuk anak-anak yang berat badannya kurang dari 30 kilo dan dengan dosis 0,5. Lalu diobservasi 30 menit kemudian dilihat suhunya, denyut jantungnya, tekanan darahnya, karena dapat berakibat reaksi dari hipotensi atau anafilaktik. Untuk amphotericin B ini biasanya juga akan terjadi efek samping seperti demam, mual, muntah, diare,
badan yang lemas atau badannya kaku. Lalu selanjutnya ada nistatin. Nistatin sendiri merupakan antibiotik yang digunakan sebagai anti jamur, yaitu dapat diberikan secara tablet dengan dosis 500.000 setiap 6 jam atau 4 kali sehari. Dan itu yang tablet. Untuk yang suspensi dapat diberikan 100.000 ml per unit 4 kali sehari. Kalau bayi itu 1 ml, bayi baru lahir 1 ml, kalau infan 2 ml dan dewasa 5 ml. Lalu untuk selanjutnya golongan anti jamur yang lain biasanya flusitonin, yaitu efektif pada Candida dan pada Candida. Untuk orang dewasa dosisnya yaitu 100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 4 dosis dengan intervalnya itu masing-masing 6 jam. Lalu apabila terdapat gangguan ginjal, flusitonin ini dapat diberikan dengan dosis awal 25 mg per kilogram berat badan. Dengan efek samping yang tersering itu adalah mual, muntah, diare, trombositopeni, leukopeni. Lalu selanjutnya ada griseofulvin, yaitu efektivitasnya itu pada spektrum luas, biasanya pada bakteri-bakteri seperti Epidermophyton fucosum, Trichopiton, dan tidak efektif biasanya pada Candidiasis cutaneus atau Pityriasis versicolor, di mana griseofulvin ini biasanya dapat juga digunakan pada Tinea capitis dengan dosis biasanya Tinea capitis ini banyak pada anak-anak dengan dosis 20-25 mg per kilogram berat badan per hari, atau pada dewasa itu 500-1000 mg per hari, dosisnya tuh tunggal. Lalu untuk griseofulvin ini dapat efek sampingnya itu seperti pada ada sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen. Selanjutnya untuk anti jamur yang topikal itu ada dari golongan azol, seperti ada imidazol, yaitu terdiri dari clotrimazole, econazole, thioconazole. Pada clotrimazole ini merupakan untuk pengobatan dermatofitosis seperti candidiasis oral, cutaneus, dan genital. Untuk pengobatan ini bisa digunakan krim clotrimazole 1% dapat digunakan 2 kali sehari dengan selama 2-4 minggu. Lalu untuk econazole sendiri untuk pengobatan juga seperti candidiasis oral, cutaneus, dan genital dengan dosisnya itu econazole krim 1%. Lamanya tergantung dari kondisi pasien juga, biasanya 2-4 minggu, dioleskan 2 kali sehari. Lalu selanjutnya pada miconazole itu biasanya untuk penyakit-penyakit Pityriasis versicolor, candidiasis oral, cutaneus, dan genital. Biasanya dengan dosisnya itu miconazole krimnya itu 2%. Lama pengobatannya itu tergantung dari kondisi pasien, biasanya 2-4 minggu juga, diberikan 2 kali sehari. Lalu untuk ketoconazole yaitu dapat diberikan pada infeksi jamur seperti Pityriasis versicolor, dermatitis seborrhoic, dapat diberikan krim ketoconazole 1%. Dosisnya itu tergantung dari kondisi pasiennya juga, bisa diberikan 2-4 minggu, dioleskan 1 kali sehari. Sedangkan pada yang dermatitis seborrhoic juga dapat diberikan dengan 2 kali sehari.
Atau pada pityriasis versicolor dapat juga diberikan ketoconazole dalam bentuk sampo 2%, diberikan 2 kali seminggu selama 8 minggu. Lalu untuk selanjutnya, untuk golongan yang kedua ada golongan dari aliamin, yaitu ada terbinafin. Untuk terbinafin itu untuk dermatofitosis seperti pityriasis versicolor atau candidiasis cutaneus. Digunakan krimnya itu 1% dioleskan 1-2 kali sehari. Untuk pengobatan tinea capitis, tinea corporis atau tinea cruris itu digunakan selama 1-2 minggu. Untuk tinea pedis 2-4 minggu. Lalu untuk selanjutnya golongan polien itu ada nistatin. Untuk nistatin sendiri untuk pengobatan dari candidiasis kutis dan dapat diberikan sebanyak 14 hari. Untuk golongan lain seperti ada asam udesilanat, amorolfin, timol, salep, whitefield. Untuk asam udesilanat itu adalah yang bersifat fungistatik atau yang dapat bersifat berkonsentrasi yang tinggi pada jamur. Dapat diberikan dengan dosis dengan salep yang mengandung 5% atau 20%. Lalu selanjutnya salep whitefield itu terdiri dari asam salisilat 6% dan asam benzoat itu 12%. Dapat digunakan sebagai keratolitik pada biasanya tinea pedis atau tinea cruris. Lalu amorolfin itu biasanya pada tinea pedis dan onychomycosis dengan sediaannya itu amorolfinnya itu 5%. Dapat diberikan 1-2 kali seminggu. Lama pemberiannya 6-12 bulan. Kesembuhannya itu bisa sampai 70%. Lalu selanjutnya ada dari timol. Timol sendiri seperti antiseptik yang dapat larut dalam alkohol, yaitu dapat digunakan pada onycholisis. Lalu ada juga selenium yang sulfat itu dengan sediaannya itu lotion 2,5% untuk terapi pityriasis versicolor dan dermatitis seboroid. Digunakan setiap 10 menit 1 kali sehari selama 7 hari. Dapat juga ada yang berbentuk sampo dengan sediaan 2,5%, dapat diberikan pada pityriasis versicolor. Dapat digunakan setiap hari.